Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Oktaviani, saya dari kelas malam B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis laporan keuangan perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa kegunaan rasio keuangan dalam perusahaan. Kegunaannya ialah untuk mengetahui keadaan dan perkembangan suatu perusahaan. Dalam menganalisis keuangan, ada 3 rasio keuangan yang harus kita ketahui. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terbagi 3, yaitu current ratio yang dirumuskan menjadi aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio. Rasio yang merumuskan aktiva lancar dibagi utang lancar dikurang persediaan dikali 100%. Dan yang ketiga yaitu cash ratio yang merumuskan kas ditambah bank dibagi utang lancar dikali 100%. Dalam perusahaan ada standar yang harus dicapai. Kalau current ratio 200%, quick ratio 150%, sedangkan cash ratio tergantung perusahaannya sendiri. Untuk selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan panjang. Rasio solvabilitas terbagi menjadi 2 pula, yaitu SBU atau solvabilitas badan usaha, lalu ada SMS atau disebut juga sebagai solvabilitas modal sendiri. Rumus dari SBU sendiri ialah total aset dibagi total utang dikali 100%, sedangkan SMS adalah modal mandiri dibagi total utang. Dan yang terakhir ada rasio rentabilitas yang artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Rentabilitas ini terbagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu rentabilitas ekonomis atau disebut ROA dan juga rentabilitas modal sendiri atau ROE. Dan memiliki rumus yaitu laba operasi atau debit dibagi menjadi modal atau total aset. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara menghitung laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, di sini adalah contoh laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia dari 3 tahun belakang, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari likuiditas dan solvabilitasnya menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi. Saya akan memberikan contoh untuk mencari likuiditas dan solvabilitasnya di tahun 2020. Nah, yang pertama, cara mencari likuiditasnya, kita tadi sudah membahas rumus likuiditas, yaitu pertama kita akan mencari current ratio dan rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, di tabel laporan keuangan aktiva lancarnya 50,964, lalu utang lancarnya 64,046. Kita masukkan saja ke rumusnya, berarti 50,964 dibagi 64,046 dikali 100%, dan hasilnya 0,795%. Lalu kita akan mencari quick ratio dan rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar dikurang persediaan dan dikali 100%. Di tabel laporan keuangan aktiva lancarnya 50,964, lalu utang lancarnya 64,464 dan persediaannya 681. Kita masukkan saja ke rumusnya, berarti 50,964 dibagi 64,046 dikurang 681 dikali 100%, berarti hasilnya min 680. Dan yang terakhir kita akan mencari cash ratio dan rumusnya kas dibagi utang lancar dikali 100%. Di tabel laporan keuangan kasnya 24,365, lalu utang lancarnya 64,046. Kita masukkan saja ke rumusnya, berarti 24,365 dibagi 64,046 dikali 100%, yaitu 0,3804. Dan selanjutnya kita akan mencari solvabilitasnya. Yang pertama, SBU rumusnya total aset bagi total utang kali 100%, sedangkan total asetnya 241,914, lalu total utangnya 241,914 dan hasilnya 1%. Sedangkan untuk SMS-nya dengan rumus modal sendiri dibagi total utang dan hasilnya 126,547 dibagi 241,914 adalah 0,523. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.